إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita belajar al-qawaid al-fiqhiyah, itu kaidah-kaidah fikih ya, dengan membaca bait-bait syair dari Mandhumah Ad-Durrah al-Qudamiyah dengan sarah al-Jawair al-Adniyah dan Al-Majalis As-Sa'idiyah. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiyah. Kita tulis ulang bunyi kaidahnya. Kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiyah. Segala sesuatu, segala urusan itu tergantung pada maksudnya, pada niatnya, tujuannya apa. Dan sudah kita sebutkan pengertian kaidah, kemudian dalilnya, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Ya, di pertemuan kali ini kita akan baca yaitu macam-macam cabang masalah atau penerapan dari kaidah ini. Jadi ada kaidah yaitu perkara-perkara tergantung pada niatnya. Di Al-Jawair al-Adniyah memberikan beberapa contoh yang beliau katakan min tatbiqati al-qaidah. Di antara penerapan kaidah ini yang pertama, ya, anna man a'ta li ghairihi malan uhtumila an yakuna zakatan aw qardon aw hibatan. Seorang yang memberikan pada orang lain harta. Jadi kita beri harta pada fulan, ya, maka ada kemungkinan satu itu zakat, ya. Ada kemungkinan kedua dia itu dihutangi, kita menghutangi, atau kita memberikan hibah. Nah, kita sama-sama memberikan harta, ya. Misalnya kita berikan dia sejumlah uang, maka ini bisa jadi zakat. Kalau kita punya kewajiban zakat, bisa kita itu maksudnya menghutangi dia, atau kita hanya memberikan secara cuma-cuma, hibah saja. Dan masing-masing punya hukum syar'i, ya. Ya, kemudian hukum syar'i nanti ini akan berlaku sesuai dengan niatnya. Misalnya kalau kita meniatkan untuk menghutangi, ya berarti si fulan wajib mengembalikan pada kita, kan niatnya menghutangi. Kalau kita niatnya menghibahkan cuma-cuma, ya nggak ada kewajiban, sudah pindah kepemilikan kalau sudah diterima barang tersebut. Ya, ini contoh penerapan yaitu al-umuru bimaqasidiyah. Kemudian yang kedua yaitu man talaba al-ilma liyubahiya al-ulama wa yasrifa wujuhan nas ilaihi laisa kaman qasdu bi talabil ilmi, ya, rafa'a al-jahla an nafsi wa an ghairihi fal awalu madhmun wa tsani mahmudun. Orang yang menuntut ilmu untuk menyaingi ulama, ya, atau untuk merendahkan orang lain, untuk menunjukkan dia itu lebih pintar dari orang lain, kemudian ada niat lagi, misalnya niat-niat buruk yang lain, misalnya agar orang-orang itu menuju padanya. Orang ini belajar ilmu agar nanti bisa orang-orang itu pada tertarik padanya, datang ke pengajiannya, kemudian istilahnya menjunjung, memuji-muji dan seterusnya, ya. Dikenal banyak orang agar bisa statusnya naik, ya, dihormati di sana sini, ya. Nah, ini niat-niat yang tercela, ya, untuk menyayangi ulama, kemudian agar dia pintar bisa merendahkan, bisa nanti bisa jadi lebih pintar dari yang lain, merendahkan yang lain, atau agar orang-orang pada kemudian tertuju padanya, bukan dakwah untuk mengarahkan orang pada kebenaran menuju Allah, tapi menuju dirinya. Nah, ini
sama-sama belajar ya. Beda dengan kalau belajar untuk apa? Mengangkat kebodohan pada dirinya ya. Dan mengangkat kebodohan pada orang lain, mengharapkan ridho Allah. Nah ini terpuji. Dia sama-sama belajar, duduk di majelis ilmu, sama-sama datang ke masjid, mencatat, ya, mendengarkan gurunya. Ya. Tapi yang satu tujuannya itu tercela, ya. Agar dianggap pintar, agar statusnya naik, jadi seorang yang alim dan seterusnya. Yang satu niatnya untuk menghilangkan kebodohan dirinya sehingga nanti bisa beramal, kemudian mengajari orang lain, bisa orang lain mendapatkan yaitu petunjuk jalan yang benar. Nah ini baru kemudian yang terpuji. Nah tentunya ini masing-masing punya dampak. Kalau yang tercela ini malah bisa dosa dia. Yang terpuji dapat pahala banyak. Perbuatannya sama, fisiknya sama, tapi hasilnya beda. Karena al-umuru bimaqasidiha. Nah ini perkara yang sangat penting sehingga juga diletakkan di kaidah pertama. Para ulama sering sekali membahas, guru-guru kita berkenaan dengan niat yang harus benar-benar ditata. Contoh lain lagi misalnya yaitu man akala wa syariba nawiyan al-isti'anah bidzalika la ta'ah wa anna ma qasidan irahatal jasad lil ibadah dan tazawaja biniyati ifa fi nafsi wa ghairi fa inu yusabu bila fi ghairihi. Kalau dia makan, minum, niatnya agar bisa membantu dalam ketaatan. Nah saya makan nih untuk apa? Biar kuat. Nanti kalau dia jihad bisa berjihad. Oh saya makan biar apa? Biar bisa bantu orang lain ya. Biar kuat karena teman saya lagi membutuhkan tenaga ya untuk misalnya bangun rumah atau bangun pondok. Saya mau ikut membantu, makan dulu. Agar kuat sholatnya, sholat malamnya kuat banyak, makan yang bergizi, ya. Makan yang tertib ya. Dan seterusnya ya. Untuk ketaatan atau tidur. Nah, saya mau tidur siang karena ada memang perintahnya, atau saya pas malam tuh tidur. Nah, kenapa tidur malam? Ya nanti biar bisa bangun untuk sholat tahajud, untuk sholat witir, untuk belajar, nah, membaca kitab, mentelaah ilmu agama. Ini tidur ini bisa apa? Bisa berpahala. Nah, beda dengan kalau nggak niat apa-apa, karena makan itu kemudian tidur perkara yang mubah hasilnya. Orang makan juga nggak dapat pahala, tidak makan nggak dapat pahala. Orang tidur tidak dapat pahala, orang nggak tidur nggak dapat pahala. Karena ini perkara mubah. Tapi perkara mubah itu kalau niatnya untuk membantu ketaatan bisa jadi berpahala. Nah ini pentingnya ilmu. Sehingga ketika kita makan, niatkanlah untuk bisa mendukung ketaatan. Ya, ketika kita mau tidur, niatkanlah agar bisa nanti kuat bangun untuk belajar, mengkaji ilmu, untuk sholat tahajud, sholat witir, ya, seperti itu. Kalau nggak ada niat seperti itu, nggak dapat pahala, sudah selesai kegiatan tidur kita selesai tidur nggak ada bekasnya, besok di akhirat nggak ada catatannya tuh karena apa? Perkara mubah kan nggak ada catatannya. Ya, beda kalau kita niatkan, maka tidur tadi nanti berpahala. Maka niat ini ya bisa merubah satu hal yang biasanya nggak ada pahalanya menjadi berpahala. Jadi merubah menjadi apa? Adat menjadi ibadat ya. Kan kalau kita tuliskan misalnya ini perbuatannya al-af'al misalnya contohnya ini bisa nanti bentuknya adalah al-adah. Al-adat, adat-adat, kebiasaan saja. Ada al-ibadat. Bedanya apa? Ini al-adat misalnya apa? Al-akal, makan. Kemudian an-naum, tidur. Ya. Sudah pernah kita bahas di pelajaran usul fikih, bisa disimak. Nah, kemudian kalau ibadah banyak ya, sholat, puasa, qiraatul Quran, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ada ini, ada pahalanya enggak? Tidak ada. La yusabu, pada asalnya gitu, perkara mubah. Enggak ada orang tidur diberi pahala itu enggak ada.
orang berjalan biasa nggak ada, orang makan juga nggak. Kalau ini yusab. Nah, ya bisa dipahami ini pembagiannya. Nah, kemudian dengan adanya niat, nah lihat ini, dengan adanya niat yang adat ini bisa apa? Bisa yusabu. Nah, bisa yusabu diberi pahala karena niat, bin niat, adanya niat. Nah, dengan ada niat yang betul, nah bisa berpahala. Padahal perkara apa? Adat, kebiasaan. Nah ini hebatnya nih niat. Jadi niat itu bisa istilahnya mengkonversi, merubah. Ya ini suatu yang ajaib, ya, yang luar biasa. Merubah, ya, suatu yang tidak ada pahalanya menjadi berpahala, ya. Suatu yang apa? Hal yang biasa, yang hal yang biasanya nanti hilang, nggak ada bekasnya, menjadi kekal. Ya. Jadi kalau gini mesti kita makan, ya, makan nggak ada niat itu, maka setelah kita makan, seiring dengan selesainya makan, sudah nggak ada bekasnya itu. Nah, kemudian di akhirat apakah membuahkan hasil? Tidak akan membuahkan hasil. Ya, hanya kita kalau sudah makan kemudian badan kuat itu aja. Tidur kemudian bangun tidur bisa lebih enak. Habis itu nggak ada bekasnya dalam catatan. Nah kalau dengan niat menjadi kekal. Oh, si fulan ini makan karena ingin apa? Meningkatkan ketaatan, mendukung ketaatan. Tidur juga demikian, tercatat dalam amalan. Kemudian di akhirat kita bisa melihat catatan tersebut. Jadi berarti kan kekal. Hanya gara-gara niat dalam hati ini pentingnya apa? Pelajaran tentang niatnya. Jadi kalau makan minum itu kalau nggak ada niat yang seperti ini, ya sudah hilang, nggak ada bekasnya. Maka perlu sekali pelajaran itu. Contoh lain, misalnya nikah, ya. Nikah ini kalau nanti diniatkan untuk agar terjauhkan dari zina, ya. Kemudian banyak niat-niat yang baik untuk nikah, kemudian agar mendapat keturunan soleh, keturunan nanti bisa dakwah, bisa berjihad, ya, kemudian bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah ini akan berpahala. Padahal aslinya biasa. Kemudian ketika seorang memberikan nafkah pada istrinya, pada anaknya, keluarganya, ya, ini kalau nggak diniati ya biasa. Ya sah nafkahnya, artinya dia punya kewajiban seorang suami menafkahi istri. Istrinya dikasih nafkah, udah selesai, sah, dia nggak dosa. Tapi dapat pahala nggak? Tergantung diniatkan atau tidak. Kalau diniatkan, ya, karena ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mendapatkan pahala. Ya. Sama orang kerja itu kan, kerja sebagai seorang suami diniatkan apa? Untuk mencari nafkah, ya. Mendapatkan pahala, dapat pahala. Tapi kalau hanya kerja biasa, nggak ada niat, kasih nafkah pada istrinya nggak ada niat apapun, nggak berpahala meskipun sah. Sah itu maksudnya dia gugur kewajiban, dia suami wajib memberikan nafkah. Kalau nggak niat ya nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau diniatkan, ya jadi berbuah pahala. Seperti ya. Dan banyak lagi contoh, ya, misalnya orang mandi, ya, mandi ketika dia junub, kemudian dia mandi niatnya junub, ya sah. Kalau niatnya nyeger ke badan ya nggak sah. Ya, sudah pernah kita contohkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada namanya sesuatu perkara itu ada yang dikerjakan, diperintahkan, ada yang ditinggalkan. Ya. Sehingga yang pertama, nanti terkadang niat itu bisa menjadi syarat sahnya, ya, syarat sahnya sesuatu dan tercapainya pahala. Seperti niat untuk wudhu, ini harus ada niat. Kalau nggak ada niat nggak sah. Kemudian sholat, puasa, zakat harus ada niat menjadi syarat apa? Sah. Kemudian juga niat itu kadang menjadi syarat tercapainya mendapatkan pahala. Ya. Contohnya tadi memberi nafkah kepada istri itu kalau nggak diberi niat ya sah, tapi kalau diberi niat ada pahala. Ya. Kemudian ada yang sesuatu yang diperintahkan ditinggalkan. Ya.
maka ini tidak disyaratkan ada niat. Misal menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu babnya turuk nanti. Turuk itu ada bab turuk itu, misalnya kita tulis aturuk, peninggalan. Maksudnya peninggalan itu meninggalkan ya. Contoh aturuk. Contohnya ini. Contohnya izalatu najasah ya. Izalatu an-najasah. Membersihkan najis. Kemudian tarku zina. Tarku azina. Dan yang lainnya. Nah, kalau ini tidak disyaratkan, yaitu ada niat. Misalnya kita ada najis. Nah, najis kan harus dibersihkan. Kalau kemudian kita membersihkan najis, sah nggak tanpa niat? Sah. Tapi agar berpahala, maka diniatkan. Ya, diniatkan melaksanakan yaitu perintah Allah dan Rasulnya, yaitu untuk menghilangkan najis. Sehingga turuk, hal-hal yang diperintah untuk ditinggalkan itu sah tanpa niat, ya. Sah tanpa niat. Kemudian ada catatan terakhir, ya. Kalau ini ada masalah lafadz-lafadz yang tegas di babnya, ya misalnya tentang di bab talak, maka di situ tidak butuh niat, nanti sudah tercapai maksud. Artinya gini, kalau dia mentalak istrinya, mengucapkan dari istrinya anti tolik, kamu tercerai, butuh niat enggak, karena ini lafadznya sorih, lafadznya tegas, ya. Kalau seorang mengatakan pada istrinya kamu saya cerai, kemudian dia mengaku saya tuh enggak niat menceraikan, cuman ngomong gitu, enggak diterima, karena ini adalah lafadznya tegas, lafadznya jelas, itu maksudnya cerai. Dalam bahasa Arab misalnya anti tolik, ya, anti tolikun, itu sudah jatuh cerai. Meskipun dia mengatakan saya enggak niatkan mencerai kok, cuman ngomong gitu aja, itu enggak diterima, jatuh talak. Bedanya kalau lafadznya kinayah, bisa bermakna lain yang pernah kita contohkan, mengatakan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Maka dilihat niatnya apa. Kalau niatnya dia menceraikan, jatuh cerai. Meskipun dia tidak mengatakan kamu saya cerai. Tapi kalau niatnya dia hanya memang tidak untuk mencerai, memang dia agar pulang ke rumah orang tuanya untuk satu mungkin kepenatan, untuk dia untuk istirahat di sana, refreshing dan seterusnya, maka tidak jatuh cerai. Karena ini pulanglah kamu ke rumah orang tuamu punya dua makna, bisa dimaknai penceraian, bisa dimaknai tidak. Tergantung apa? Tergantung niatnya. Nah, ini pentingnya niat yang bisa merubah hukum. Demikian kita sudah selesaikan tentang kaidah pertama al-umuru bimaqasidiyah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu kaidah kedua ad-darar yuzal, mara bahaya suatu yang memudaratkan itu dihilangkan menurut syariat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.